Ibu bapak saudari-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita barusan mendengarkan bacaan-bacaan yang tentu saja menguatkan kita sekalian, meskipun bacaannya itu berbicara tentang kejatuhan. Pertama, kalau kita baca tentang kejatuhan, seringkali orang katakan yang menyebabkan dosa itu adalah perempuan. Sehingga secara kelakar di Indonesia selalu katanya begini, mereka kelakar katakan gini, ya makanya karena perempuan yang menyebabkan kita jatuh, maka selalu disebut dengan hawa nafsu, tidak pernah katakan Adam nafsu, ya. Tapi pernyataan ini sebenarnya tidak benar. Karena kalau kita perhatikan di kisah kejadian ini, kisah kejatuhan manusia pertama ini, yang disorot itu bukan perempuan. Yang disorot itu adalah pola kejatuhan yang akan menimpa semua orang pada segala zaman. Dan diyakini atau tidak, pola itu terulang sampai kita zaman sekarang. Apa yang dimaksudkan dengan pola kejatuhan manusia pertama ini? Setan yang berupa ular tidak mengatakan kepada Adam atau kemudian disebut laki-laki. Mengapa? Karena serangan yang pertama dilakukan pada orang yang mendapat informasi terakhir tentang sabda Tuhan. Allah mengatakan langsung kepada manusia atau Adam bahwa semua pohonan di sini kamu boleh makan buahnya, kecuali pohon di tengah taman itu tidak boleh makan buahnya. Dan Adam merekam dengan baik pernyataan Tuhan ini. Dia setia. Kitab suci tidak menyatakan bagaimana perintah ini juga dikatakan kepada manusia yang kedua, yaitu Hawa. Tapi kita yakin kalau bukan Tuhan yang menyampaikannya kepada Hawa, pasti Adam yang menyampaikannya kepada Hawa. Maka serangan yang mulai dilakukan adalah pada orang yang paling jauh dari perintah Tuhan. Kalau dalam rumah, kalau kita mau mengecek apakah perintah kita orang tua kepada anak itu baik dan direkam baik, maka kita pasti tanya pada orang yang paling terakhir. Kalau dia bisa mengerti dan dia bisa pegang, maka perintah itu pasti baik, pasti akan terekam dengan baik. Karena itulah setan berusaha mengganggu perempuan ini. Tapi sebenarnya perempuan ini cukup setia. Mengapa? Ketika dikatakan setan, katakan dan ular, dia katakan begini kan? Tentu Tuhan berkata, semua pohon ini jangan kamu makan buahnya kan? Persis terbalik. Perempuan itu katakan bukan seperti itu. Yang saya tahu adalah semua pohonan ini kami bisa makan buahnya, kecuali pohon yang di tengah taman ini. Kami tidak boleh makan buahnya, dan malah dia tambah, raba pun jangan. Berarti perempuan ini sungguh taat pada perintah Tuhan. Dia tahu ini yang benar. Di mana kejatuhannya polanya? Pola kejatuhan muncul ketika ular mulai berkata dengan cara lain yang lebih halus tapi mematikan. Kamu tahu, waktu kamu mau memakannya, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu akan yang baik dan benar, dan kamu tidak akan mati, malah kamu seperti Tuhan. Dan inilah yang kemudian mulai pelan-pelan mengganggu perempuan ini. Dan kemudian perempuan mulai melihat buah itu sedap kelihatannya, lezat, dan memberi pengertian. Lalu kemudian dia memetik buah itu dan makan. Sekali lagi, yang disoroti bukan perempuan, tapi pola kejatuhan, yaitu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, pasti kita jatuh. Dan semua kejatuhan itu dimulai pertama-tama dari daya indrawi. Dari apa yang kelihatan oleh mata,
apa yang dirasakan oleh lidah atau semua indrawi yang lain. Di zaman sekarang ini bukan lagi hanya soal mata melihat, tapi konsumsi. Banyak informasi yang benar dan tidak benar masuk, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri tanpa filter. Secara tidak sadar kita juga turut terlibat di dalam hal-hal seperti ini. Atau ketika kita juga konsumsi banyak, makannya enak-enak, padahal terakhirnya diet. Yang berlebihan akan menjadi yang merusakkan. Jadi polanya sama dari dulu sampai sekarang, yaitu kejatuhan dimulai dari daya indrawi dan pelan-pelan masuk ke dalam hati. Tanpa disadari, ketika orang sudah masuk di dalam hati, dia sudah jatuh jauh. Pola kejatuhan tidak lagi dengan katakan ini yang harus dilawan, tapi pelan-pelan menyusuri kita. Sampai pada saat kita jatuh, kita sudah jatuh sangat jauh. Karena itu, selagi kita di dunia ini, kita berusaha untuk menertibkan daya indrawi kita, supaya batin kita fokus pada hal yang abadi dan bukan pada hal yang sementara. Selagi kita di dunia ini, daya indrawi bukanlah penyebab dosa, tapi kitanya yang bisa mengendalikan seluruhnya. Sehingga seluruh daya indrawi kita difokuskan pada satu titik, di mana Tuhan yang merajai saya, sehingga saya melihat semuanya secara baru, dan dengan demikian saya mampu menghantar orang lain juga untuk melihat hal-hal yang kekal. Ibu bapak saudara-saudara sekalian terkasih, waktu kita dengarkan bacaan yang tadi, kesalahan terbesar lagi yang dibuat oleh mereka yang melakukan dosa, polanya sama. Menunding pada orang lain, menunjuk pada orang lain tanpa mengakui. Dan pola itu sama sampai sekarang. Waktu saya mengadakan pelatihan KPK anti korupsi, penyidik dia katakan, semakin panjang cerita biasanya itu dicurigai kena penipuan. Semakin pendek cerita, semakin sederhana cerita, berarti berbicara dengan jujur. Mengapa? Karena ketika kita mulai mengarang cerita, kita takut ketahuan. Karena kita tipu, maka kita akan menutup lagi, makin jauh. Tidak disadari bahwa dia menipu orang lain dan orang lain tahu bahwa dia tipu. Maka pola yang sama untuk kita sekalian. Ketika jatuh, akuilah diri bahwa saya bersalah, terimalah. Jatuh memang kesempatan yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui oleh banyak orang. Jatuh itu ibarat luka. Tetapi kalau mau sembuh, kita harus keluarkan nanah yang menyakitkan. Tapi tanpa itu, lukanya akan tetap ada, malah akan lebih rusak lagi. Karena itu, kita berjuang supaya kita sendiri menjadi dikuduskan oleh Tuhan. Mulai menertibkan daya indrawi kita, supaya kita konsentrasi pada hal yang kekal. Dan kalau kita jatuh, kita mengakui kesalahan kita, dan kita bangun lagi, bangkit lagi, mencari yang lebih bertahan dalam kehidupan di dunia ini. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar, satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus. Tidak bisa diampuni. Dan seringkali orang tanya saya, Pastor, dosa melawan Roh Kudus yang tidak bisa diampuni itu, dosa kekal itu, apa sih dosa itu? Supaya kami tahu bahwa kami berbuat dosa bukan dosa melawan Roh Kudus. Dan kenapa itu dia kekal? Semua dosa melawan anak manusia bisa diampuni. Melawan Bapa di surga bisa diampuni. Tapi melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Mengapa? Karena Roh Kudus dia mempengaruhi roh kita. Roh kita kalau dikuduskan, kita akan menjadi baik. Tapi dengan menolak kehadiran Roh Kudus, kita sendiri membawa diri kita kepada kejatuhan yang kekal. Karena kita tidak ada panduan untuk dikuduskan. Karena itulah dosa melawan Roh Kudus artinya dosa menolak diri untuk dikuduskan.
dosa ini tidak bisa diampuni. Karena diri sendiri, hanya diri sendiri yang bisa mengatakan saya terbuka untuk menerima kembali daya kekudusan. Tanpa itu, dirinya autopilot dan menuju kehancuran. Tidak ada orang yang mampu mau mengampuni dia kecuali dia sendiri yang terbuka kembali terhadap Roh Kudus. Karena itu ibu bapak saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan tetapi bekerja dengan daya yang luar biasa, yang menuntun kita secara tidak kelihatan, karena roh memang tidak kelihatan. Tetapi ketika kita terbuka terhadap roh, batin dan hati nurani kita akan dihantar kepada kebenaran, dan di sanalah kita senantiasa dikuduskan. Dan ketika kita menutup daya roh ini, kita menutup diri terhadap keselamatan karena tidak ada pengudusan, dan kita akhirnya hancur karena kita sendiri yang memilih jalan kehancuran. Itulah sebabnya kita selalu memohonkan daya Roh Kudus untuk kita sekalian. Tapi seringkali juga kita lupa dalam doa-doa kita. Dan saya mengajak kita sekalian, kadang-kala kita doakan Bapa di surga dan semuanya, lalu kemudian katakan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, tapi jarang orang sebut dengan persatuan Roh Kudus. Trinitasnya hilang. Mungkin dengan ini, tanpa meragukan keberadaan Roh Kudus, kita mulai pelan-pelan mohon kepada Bapa dengan perantaraan Kristus, tapi juga dengan Roh Kudus, karena Roh ini bekerja dengan diam-diam tapi mempengaruhi roh kita. Karena itulah ketika kita masuk di gereja dan imam katakan Tuhan bersamamu, dan kita menjawab dan bersama rohmu. Mengapa? Supaya roh ini yang bekerja di antara kita. Imam merepresentasi Allah, mempresentasi Yesus, mempresentasi roh yang menguduskan, dan roh ini yang kemudian mempertemukan kita sekalian. Karena Yesus katakan doa yang benar adalah doa dalam roh dan kebenaran. Semoga kita sekalian senantiasa berusaha untuk menerima Roh Kudus itu, membaharui diri kita setiap kali. Berbuat dosa adalah kondisi manusiawi kita, tetapi terbuka terhadap roh adalah rahmat. Karena itulah yang senantiasa menguduskan kita. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita agar pada akhirnya kita bisa menjumpai roh yang menguduskan kita di dunia ini, agar pada akhirnya kita sekalian bersatu dalam kemuliaan Tuhan di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.